Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di Studio EZI TV. Tema masih seputaran politik yang begitu memanas menjelang 2024. Tema kali ini mengangkat sosok Ketua MPR Bambang Susatyo atau biasa disapa Bamsud mengenai penundaan pemilu di 2024. Ini mengundang pro kontra yang sangat serius dan panas. Banyak pengamat dan tokoh parpol juga mengkritisi pernyataan Ketua MPR tersebut. Hadir di Studio EZI TV, tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Kita sapa satu persatu, ada Bung Dadung Aristio, selamat malam Bung. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ahsanul Haq atau biasa disapa Bung Tatang, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Bernat, selamat malam Bung Bernat. Yo, selamat malam Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi pemirsa EZI TV, kita nggak usah berpanjang lebar. Kritikan dari parpol tentu berbeda dengan kritikan para tokoh eksponen pemuda Indonesia yang memang sudah hafal betul dengan sosok Bambang Susatyo. Jadi langsung kita tanya ke Bung Tatang mengenai sosok Bamsud yang mengeluarkan pernyataan kontroversial dilihat dari sisi demokrasi. Silakan Bung Tatang. Terima kasih Mas Gun. Pertama-tama saya coba mengungkapkan kembali untuk mengingatkan kepada diri saya khususnya dan masyarakat kepada publik pada umumnya tentang apa dan bagaimana namanya sebuah negara demokrasi. Negara demokrasi yaitu negara yang secara umum disebut sebagai negara yang rasional, negara yang terbuka, negara yang terbuka, kemudian terukur dan akuntabel. Sehingga dikatakan juga di Indonesia sebagai negara demokrasi adalah negara hukum demokrasi. Ciri masyarakat demokrasi itu mempunyai peradaban dan konsep peradaban itu adalah optimisme. Optimisme masyarakat secara keseluruhan terhadap hari depan, harapan untuk hari depan, sehingga ada dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang konstruktif dalam pengertian partisipasi masyarakat itu juga ditunjang, didukung oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah, kekuasaan. Dalam hal ini termasuk para pejabat-pejabat dan aparatur negara, elit-elit parpol yang menentukan berjalannya demokratisasi dalam sebuah negara, di Indonesia ini khususnya, sebagaimana yang diharapkan, yang membawa keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki optimisme untuk harapan-harapan kehidupan akan datang, terutama pada generasi mudanya, sebagaimana yang diinginkan juga oleh Pak Jokowi dengan gagasan besarnya bahwa ingin memiliki masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, yang mampu dan mempunyai daya saing di tingkat internasional pada tahun 2030 berkaitan dengan bonus demografi saat ini. Pertumbuhan penduduk generasi muda yang diinginkan itu potensial sebagai sumber daya manusia yang berkompeten, nantinya bisa bersaing, mempunyai daya saing di dunia internasional. Tapi apa yang diharapkan jika optimisme itu diberikan mengalami degradasi akibat kebijakan-kebijakan para pejabat publik dan elit parpol
yang terkesan di situ justru memberikan pesimisme kepada rakyat. Ditambah lagi saat ini masyarakat itu sedang mengalami masalah ekonomi, masalah kekurangan gizi seperti yang kita tahu dari media-media yang ada. Indonesia mengalami kekurangan gizi 68%. Ini di antara penduduk Indonesia ini menimbulkan pesimisme di kalangan rakyat. Bagaimana mungkin generasi muda dapat tumbuh sebagai sumber daya manusia yang berkompeten dan mempunyai daya saing di dunia internasional apabila gizi buruk yang dialami sejak dini. Nah, di sini harusnya pejabat-pejabat negara, elit-elit parpol memikirkan itu bagaimana caranya sehingga apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, generasi muda ini 2030 itu menjadi sumber daya yang mempunyai daya saing di dunia internasional, bukan diberikan statement atau kebijakan-kebijakan yang menjadi masyarakat itu cemas, bahkan kecenderungan menjadi apatis, hilang kepercayaan kepada pemerintah, pada kekuasaan. Disinilah tugas kami eksponen itu mengkritisi Bamsud dalam hal ini yang jadi permasalahan saat ini. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti saat ini muncul ide gagasan pemilu ditunda. Apapun alasannya, kalau itu dikatakan untuk mengajak berpikir, bukan seperti itu. Mengajak berpikir itu ya dialog interaktif, duduk bersama dengan kalangan akademisi, dengan kalangan pemerhati masalah demokrasi, dengan pemuda, mahasiswa dan sebagainya. Itu lebih elegan, tidak menimbulkan kontroversial di masyarakat. Karena sebagaimana yang kita ketahui dalam pemerintahan Jokowi ini masih ada dua hal yang belum tercapai secara maksimal, yaitu pembelahan di masyarakat dan ekonomi yang belum meroket. Ini sangat berkaitan dengan sosialisasi demokratisasi yang ada dan juga pencapaian target-target ide-ide gagasan Pak Jokowi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, menyangkut sumber daya manusia yang berkompeten nantinya. Target karet 2030, target karet 100 tahun Indonesia merdeka setelah itu. Ini agak sulit tercapai. Makanya saya mengusulkan untuk pejabat-pejabat publik, menteri-menteri yang mengusulkan menambah keruh permasalahan dengan membuat statement pemilu ditunda, itu diganti aja. Karena ini memperkeruh suasana. Nah, untuk Bamsud dengan alasan mengajak berpikir, itu saya mengusulkan bukan seperti itu. Undang kami para eksponen ini, alumni pemuda Indonesia, juga akademisi, kita duduk bersama berdiskusi. Perlu atau tidak penundaan itu. Karena secara konstitusional itu sudah diputuskan di legislatif dalam rapat paripurnanya bahwa pemilu itu akan tetap dilaksanakan pada Februari 2024. Jadi nggak perlu lagi ada statement penundaan. Karena ini menyangkut prinsip demokrasi, akuntabilitas kekuasaan. Seperti itu, ini menyangkut amanat konstitusi. Oke, Bung Tatang, terima kasih atas paparan awalnya. Ke Bung Bernard, jadi kita sudah mendapat informasi dari Bung Tatang mengenai tadi bahwa pemilu tetap akan berlangsung di Februari 2024. Cuman kan banyak alasan dari Bamsud pada saat itu dia mengaku mendapat informasi dari Poltreking. Jadi saat itu dirilis kepuasan masyarakat Indonesia sampai 73,2%. Informasikan begitu. Nah, dia memberi alasan bahwa keyakinan dia ada masyarakat yang menginginkan Jokowi 3 periode. Makanya dia melontarkan begitu. Gimana tanggapannya Bung Bernard? Ya, terima kasih Mas Gun. Ya, jadi menurut saya ini akal-akalan yang
sadis. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bang Tatang. Ini Bamsud ini, mohon maaf langsung ya, saya katakan ini Bamsud ini, dia ini adalah seorang ketua lembaga tinggi negara yang setara dengan presiden, ketua DPR, ketua MK, ketua MA kan itu. Jadi yang dilontarkan dia, tapi bedanya ketua MA, ketua MK itu beda dengan mereka tiga ini, ketua DPR, presiden dan ketua MPR. Kalau ada kemarin kita dengar dan sekarang lagi beredar bahwa Jokowi 3 periode, itu tidak diucapkan oleh Jokowi. Nah kalau ini kan dia ucapkan bahwa memperpanjang pemilu. Nah dia ini kan dipilih dari pemilu. Dengan cara langsung dia lebih sadis. Bahwa dia ingin memperpanjang masa jabatan dengan kemauan sendiri. Gitu. Jadi ini yang lebih sadis. Yang kayak begini ini perlu kita masyarakat evaluasi, apa pantas menjadi pejabat negara? Serakah. Ini serakah dengan alasan entah itu ada apa dari polling atau dari survei. Oh itu enggak, bukan di situ, konstitusi enggak mengenal polling, enggak mengenal apa pendapat masyarakat, enggak kenal. Konstitusi berjalan sesuai dengan periodisasi. Tertundanya pemilu ini kan kita tahu diatur di undang-undang, kecuali negara dalam keadaan darurat. Ya darurat perang. Lalu ini negara enggak apa-apa kok. Kalau masalah negara sekarang lapar, miskin, tidak punya uang, nah itu ya pengelolaannya. Jangan salahkan gara-gara itu ditunda mau memperpanjang masa jabatan. Ini kan orang rakus namanya. Rakus masalah nih, nggak bagus begitu. Ini boleh kita lihat. Ini biar masyarakat tahu. Loh ini loh. Dia sudah secara nggak langsung belangnya dia buka dengan banyak. Sekarang baru mau duduk diskusi, nggak bisa. Lu sudah ngomong kok baru ngajak diskusi. Aturan ngajak diskusi dulu baru ngomong. Jangan ngomong terus ada apa dari kontra dari masyarakat baru saya mau diskusi. Nah ini kan permainan bahasa politik. Nggak bener itu. Itu tolong. Jadi janganlah rakyat ini seperti tadi disampaikan Mas Tatang, bahwa Bang Tatang bilang salah satu ya tadi ekonomi tidak naik dan ada degradasi di dalam masyarakat, yaitu kesenjangan ya. Nah, ini jangan dipanasi dengan begitu. Orang di lain ya sekarang masyarakat ini lagi milih, oh ya kita 2024 bulan Februari ada peralihan. Orang mau lihat, jadi kita ini lagi, kami ya semua muda ini lagi berupaya bagaimana supaya kejadian-kejadian 2019 yang lalu yang misalkan itu bisa tidak terulang, itu bisa kita membutuhkan ciptaan yang damai. Nah sekarang statement ini keluar dari pejabat publik loh, ketua lembaga tinggi yang tidak sepantasnya tidak boleh bicara itu. Itu kalau dari yang lain bicara, dari para aktivis atau politikus atau pengamat mengucapkan itu boleh, baru dia counter. Ini dari mulut dia sendiri, yang mana jabatan dia itu periodisasi, yang jabatannya itu dipilih melalui pemilu. Nah sekarang dia menunda pemilu, berarti dia mau memperpanjang masa jabatan. Ya itu namanya serakah. Itu Mas Gun. Untuk sementara itu dulu saya bilang, aduh saya masih nggak ngerti nih Bapak satu ini bagaimana caranya. Terima kasih ya. Bang Bernat. Ke Bung Dadung. Jadi kita udah dengar apa yang Bang Bernat sampaikan, Bung Tatang sampaikan. Jadi ini luapan-luapan ini ada yang keserakahan lah, ada yang gila jabatan lah. Cuman seperti beruntun. Jadi tokoh-tokoh seperti Benny Ramdhani juga siap tempur lah. Jadi menimbulkan pergolakan masyarakat hingga timbulnya ada dugaan bisa juga tadi perpecahan nanti di 2024, termasuk Bamsud sendiri. Jadi agenda-agenda terselubung dari banyak yang menyebut juga ada apa tanda kutip teroris konstitusi kan seperti itu. Jadi sepertinya nih ada agenda terselubung, agenda setting hingga chaos di 2024 timbul tadi 3 periode tersebut. Karena kan force major yang dibilang Bung Bernat. Apakah ada gambaran ke arah sana atau seperti apa? Bung Dadung silakan. Terima kasih Mas Gun. Kalau kita melihat dari pengetahuan kita, pertama saya mencoroti secara sosiologis ya.
Jadi perubahan sosiologi itu ada namanya detail dinamis. Artinya perubahan itu sesuai dengan tahapan dan prosesnya. Ada yang namanya kompleksitas dinamis. Jadi setiap saat kapan saja ini bisa berubah keadaan. Nah, kondisi sekarang ini dengan masa Orde Baru sangat beda. Kalau zaman Orde Baru itu kan perkembangan sosiologisnya adalah detail dinamis, seperti orang sekolah kan, SD, SMP dan sebagainya. Dan siapa yang naik ke atas itu prosesnya luar biasa, iya kan, mulai dari perekrutan, ya pendidikan, pelatihan dan sebagainya, sehingga mereka berada di tampuk pimpinan memiliki kompetensi. Itu yang pertama. Pasca reformasi ini kita melihat kompleksitas yang dinamis, artinya pola-pola yang tersistem itu sudah berantakan, sudah tidak ada lagi, ya kan? Artinya apa? Masalah bisa timbul setiap saat, kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, kan itu kan? Lah inilah pengendalian karakter pengendalian elit-elit atau politisi ini ya sangat rentan, gitu kan? Ada politisi yang tidak pada tempatnya dia ngomong. Kan itu kan, salah ngomong katanya kan. Padahal itu sebetulnya masalah kompetensi, kemampuan dia kurang dalam mengendalikan diri kan itu kan. Nah, saya melihat kasus daripada Mas Bamsud mengungkapkan inilah dinamika kompleksitas kan itu kan. Artinya seseorang membuat statement itu tidak harus memiliki dasar-dasar kelembagaan yang jelas. Artinya apa? Itu statement komentar itu atas nama pribadi atau ketua MPR, kita bingung itu memisahkan itu. Kan itu. Ya kalau sebagai ketua MPR mekanismenya ada. Kalau sebagai pribadi, ya antara pribadi dan ketua umum ini kan nempel ya seperti mata uang dua sisi. Tidak bisa dipisahkan. Oh ini pribadi, pendapat pribadi nggak bisa. Iya kan? Nah, pribadi dan status kelembagaan itu melekat sifatnya. Itu frame-nya kan itu. Itu pertama, ini memang kompleksitas. Di dalam kompleksitas ini memang persaingan tidak teratur, persaingan politik, ya kan? Baik antar kelembagaan, itu DPDR juga ngomong, kemudian ketua MPR juga ngomong, kementerian juga ngomong, partai PKB juga ngomong kan itu kan. Nah ini yang membuat kompleksitas yang dinamis gitu. Tapi saya lihat dari sisi presiden sangat tenang melihat itu, iya kan? Jadi tidak terpengaruh. Itu secara sosiologis. Kemudian kita lihat secara etika komunikasi, iya kan? Kalau toh itu mengajak berpikir, di teori komunikasi mengatakan bahwa kesalahan atau ketidakbenaran apabila diberitakan secara viral dan secara masif itu akan jadi kebenaran. Nah, sekarang masyarakat sudah mengkonsumsi pemilu diundur itu dari seorang ketua MPR. Walaupun itu dikatakan sebagai tawaran pemikiran, tapi di masyarakat itu adalah suatu sikap, tindakan dan perilaku bagi ketua MPR kan itu. Ya itu koreksi kita sebagai junior kepada Pak Bamsud ini, ya pengendalian sikap ini juga penting dalam berkomunikasi. Jadi jangan sampai kesalahan di pusat ini akan menjadi kebenaran di masyarakat atau di rakyat tentu. Dan perlu digarisbawahi bahwa ketika di pucuk pimpinan itu ada kesalahan satu derajat saja, itu di rakyat itu akan terjadi kesenjangan yang luar biasa. Kita berdebat di pusat, itu di daerah bisa berantem, Mbak. Bisa konflik itu. Nah, ini harus memikirkan resiko daripada komentar-komentar di dalam kompleksitas dinamis. Jangan sampai ini menimbulkan perubahan yang regresif, perubahan kemunduran tadi yang disebutkan oleh Pak Tatan. Harapan-harapan komponen bangsa ini ingin demokrasi maju, karena ada statement ini ada kemunduran perubahannya. Terus terang beberapa teman juga tanya ke saya, Mas itu jadi ditunda tidak? Loh kenapa tanya? Loh saya mau nyalon, baik saya DPD RI atau nyalon DPR RI. Dengan ada statement ini kami dari ragu-ragu mau berpartisipasi ke masyarakat, penggalangan suara jadi ragu-ragu. Lah inilah kemunduran-kemunduran yang disebabkan oleh statement-statement yang regresif. Itu Mas Gun. Lah kemudian kita melihat dari
Pak Jokowi itu kemarin kan habis statementnya Pak Bamsud, Pak Jokowi punya hajatan. Itu luar biasa. Saya melihat dari perhelatan pernikahan itu betapa banyak yang hadir di situ. Itu Pak Jokowi ingin meletakkan yang soft landing yang bagus, iya kan? Sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya bersama Pak Tatang bahwa demokrasi kita ini sangat humanis, ekologis dan sistem berkelanjutan. Ya, jadi ini berkelanjutan demokrasi ini dibuat, jangan ada yang terputus. Kemudian humanis, antar tokoh, antar partai semua berkompromi, walaupun masing-masing punya prinsip untuk memenangkan dalam demokrasi itu. Ekologis, mulai dari rakyatnya, masyarakatnya, organisasi, partai, parpolnya, dan lembaga-lembaga yang lainnya ikut mendukung sebetulnya untuk menuju perhelatan demokrasi itu. Dengan pernyataan ini dikhawatirkan menjadi regresif, kemunduran. Harusnya Ketua MPR memberikan semangat, kegairahan agar demokrasi ini maju, bukan demokrasi ini mundur. Itu dulu Mas Gun. Oke, Bung Dadung, terima kasih. Ke Bung Tatang lagi. Jadi kita sudah mendengar apa yang dikatakan Bung Dadung, Bung Bernat, demokrasi kita mundur. Cuma kan sosok Bamsud, terus ada lagi Ketua DPD yang Maret juga kan, mewacanakan hal serupa itu kan, jadi kita masyarakat juga bertanya-tanya apa pernyataan ini direstui oleh pihak-pihak tertentu atau seperti apa, karena Maret muncul Ayala, terus muncul lagi Beni, muncul lagi Bamsud, ini masih akan muncul-muncul terus nih. Jadi banyak isu-isu liar yang beredar di masyarakat, ya seperti Rocky Gerung juga menyebut bahwa ini untuk menjegal Anies segala macam lah. Jadi banyak hal-hal yang memang terlihat, karena kan Presiden pun juga bicara tentang kedepannya Indonesia gelap lah, ekonomi apalah. Jadi rentetan isu-isu ini juga sepertinya terbangun. Nah, ini masyarakat Indonesia harus seperti apa nih melihat hal ini? Jadi yang punya kuasa kan pemerintah sekarang, mau berbuat A, B, C, D juga mungkin ya bisa, tapi kan kita masyarakat juga wajib mengingatkan lah, jangan seperti itu. Apalagi Amin Rais juga menyebutkan hidup ini hanya sebentar, kan begitu. Silakan, Bung Tatang. Ya Mas Gun, mencermati semua hal itu, sebenarnya sebagai pejabat publik, siapapun orangnya lah, apalagi sebagai ketua lembaga tinggi negara, itu harus mengerti betul bagaimana dan apa itu demokrasi, prinsip demokrasi, ciri masyarakat demokrasi. Intinya kan di sana adalah masyarakat yang mempunyai peradaban. Sehingga pejabat-pejabat publik ini harus memberikan contoh peradaban yang baik dan benar dalam berbangsa dan bernegara. Jangan sampai demokrasi itu mengalami kemunduran seperti yang dikatakan Mas Dadung tadi, rekan saya tadi, dan juga seperti apa yang diutarakan Bung Bernat, bahwa itu menjadi polemik di bawah, membuat kehancuran dari keakraban sosial masyarakat, merusak lingkungan sosial masyarakat, itu merusak peradaban negara. Ini harus dipahami, apalagi sebagai seorang petinggi, ketua lembaga tinggi negara, dan itu menyangkut prinsip demokrasi. Ada transparansi, ada akuntabilitas pejabat negara di sana. Itu memberikan pendidikan demokrasi dalam rangka sosialisasi demokrasi kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia, sehingga rakyat mempunyai optimisme, harapan kehidupan akan datang yang baik dan benar, cerah sebagaimana yang diinginkan dan digagas oleh Pak Jokowi sebagai sebuah gagasan besar, bahwa bangsa ini akan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, yang mempunyai kompetensi, mempunyai daya saing di dunia internasional. Tapi itu apa mungkin tercapai dengan statement-statement kebijakan pejabat-pejabat publik yang seperti ini? Sehingga ada filsafat Yunani kuno itu mengatakan bahwa orang baik itu nggak perlu diingatkan masalah hukum.
karena dia udah paham dan mengerti itu. Tetapi orang jahat selalu bermain di celah-celah hukum yang sudah dibuat untuk kepentingan-kepentingannya. Dan menyangkut berkaitan seperti itu, konstitusi yang sudah ditetapkan oleh legislatif, lembaga tinggi negara, sebagai lembaga perwakilan rakyat, kemudian dikutak-katik lagi, apalagi pemilu sebagai pesta demokrasi yang besar, menunjukkan eksistensi sebuah bangsa yang beradab, mempunyai peradaban yang baik dan benar, itu diutarakan untuk penundaan. Itu tidak salah dikatakan banyak pengamat-pengamat dan pakar-pakar hukum tata negara sebagai teroris konstitusi, dan saya sependapat dengan itu karena filsafat Yunani kuno mengatakan seperti itu. Orang-orang jahat ini bermain di celah-celah hukum dalam rangka kepentingan-kepentingan mereka, siapapun manusianya. Nah, ini perlu diingat sebagai seorang pejabat negara, apalagi kapasitas sebagai ketua lembaga tinggi negara, baik itu ketua DPD, ketua DPR, ketua MPR, samalah. Jadi kalau belum paham soal itu, jangan dulu maju sebagai ketua. Jadi ketua RT aja belum cocok, ya kan? Karena ketua RT itu memelihara dia keakraban sosial warganya, lingkungan sosial warganya, sehingga muncul masyarakat yang mempunyai kepribadian Indonesia. Ada semangat nasionalisme di sana. Ketua RT loh. Karena kalau ketua lembaga negara belum paham soal itu, ya mundur aja sebagai ketua. Apalagi mengatasnamakan rakyat di sana. Apapun alasannya. Kalau namanya berdiskusi, undang elemen masyarakat. Kami ini sebagai alumni pemuda, bertahun-tahun, 15 tahun dan 20 tahun di dunia kepemudaan, berhubungan langsung dengan masyarakat, menjadi jembatan emas. Pemerintah membawa program-programnya, menjelaskan di akar rumput agar dapat tercapai semaksimal mungkin. Itu sudah kita lewati. Jadi mari kita berdiskusi, duduk bersama, sehingga nggak ada alasan-alasan yang seolah-olah itu menjadi kebenaran, tapi adalah kebenaran yang palsu. Rakyat jangan dicekokin atau sumpel dengan kebenaran-kebenaran yang palsu. Kebenaran yang palsu itu hanya diterapkan oleh Hitler pada zamannya. Jadi dibuang isu-isu yang terus-menerus walaupun itu tidak benar, sehingga itu menjadi sebuah kebenaran. Maka Hitler mengatakan bahwa kekuasaan yang enak itu adalah kekuasaan yang memimpin rakyatnya yang dungu, yang bodoh. Kenapa? Mudah. Jangan sampai nih pejabat-pejabat ini memiliki pemikiran seperti Hitler itu. Ini bahaya. Pada negara demokrasi mundur seperti kata Mas Da tadi, kemunduran, balik lagi kepada otoritarianisme itu di sana. Sedangkan ini kami semua juga berjuang itu tahun 1998 untuk menentang otoriter, pemerintahan yang otoriter, kembali kepada pemerintahan yang demokratis. Nah, jangan sampai ini dikembalikan lagi ke sana. Itu yang kita khawatirkan. Begitu kira-kira, Mas Gun. Oke, Bung Tatang. Gimana, ada pertanyaan lain nih, Bung Tatang? Jadi kan kita udah ngelihat lah ada rentetan isu ini sudah terbangun. Mulai dari gelap, tiba-tiba yang tadi saya tanyakan mulai Maret, Lanyala juga termasuk sama dengan ini. Ada siap tempur dari Beni Ramnandi, dan pernyataan terakhir Bamsud juga begitu. Ada sinyal menunjukkan bahwa suhu politik di Indonesia 2024 ini panas, tegang, dan ya dugaan tadi mungkin ricu atau rusuh itu seperti akan ada agenda setting seperti ini, dugaan ya. Jadi mungkin pernyataan Bamsud ini tersusun atau memang ada diskusi entah dari lembaga survei atau pihak-pihak
ahli-ahli dia atau dari pihak-pihak tertentu yang akhirnya mengeluarkan pernyataan tersebut bahwa ada sinyal 2024 ini juga nggak mulus. Besok saja sudah ada demo di KPU mengenai beberapa partai yang ditolak, mensomasi beberapa partai yang diloloskan padahal tidak sesuai syarat. Jadi agenda setting demo isu apa ini sudah akan sangat banyak menjelang akhir 2022 ini hingga sampai 2023 2024 juga mungkin akan penuh tadi, entah demonstrasi apa entah apa, karena saya juga tadi mendengar harga garam aja tiba-tiba naik 2 kali lipat, harga cabai juga naik 2 kali lipat. Jadi isu keresahan ekonomi macam-macam udah campur aduk sekarang ini. Silakan Bung Tatang. Ya makanya Mas Gun, jadi nggak salah juga kalau yang disampaikan Bung Bernard, Masda, bahwa ini statement-statement seperti itu, ini membahayakan dan menjadi polemik di bawah. Sehingga nggak bisa disalahkan kalau banyak yang berpendapat, ini pejabat-pejabat negara mempunyai statement-statement seperti itu mempunyai hidden agenda di belakang itu. Jadi hidden agenda justru membuat jebakan Batman kepada Pak Jokowi. Tetapi dibuat kebohongan kebenaran palsu disampaikan ke publik. Karena ada hidden agenda, ada keinginan-keinginan tertentu. Percepatan kekuasaan ini tidak sampai pada priorisasinya yang ada. Bisa terjadi itu. Kenapa? Karena jurang kesenjangan di antara masyarakat itu, keakraban sosial itu semakin lebar dan ini membahayakan bagi sebuah negara demokrasi. Di sana saya pun berpikir secara pribadi bahwa kapasitas ketua DPR, ketua DPD berbicara seperti itu tidak elegan di saat ini, di mana minimalisasi polarisasi tentang perpecahan masyarakat di akar rumput dampak dari pemilu 2014-2019 ini masih belum terselesaikan. Seharusnya mereka membuat statement-statement yang menyejukkan, yang membuat optimisme, yang membuat keakraban sosial lingkungan, iklim lingkungan sosial masyarakat di akar rumput ini semakin baik. Bukan justru dibumbui dengan statement-statement yang menghancurkan keakraban itu, keakraban sosial, kemudian menghancurkan sistem lingkungan sosial di antara mereka. Ini bagi kita itu ini ada sebuah hidden agenda di sana, percepatan untuk menjatuhkan Jokowi sebelum saatnya tiba. Nah, itu yang tidak kami inginkan dan kita berharap tidak seperti itu. Oke, Bung Tatang, sudah clear jelas nih, hidden agenda. Bung Bernard, nah sebagai tokoh yang pernah di PDIP, ya kan, kerusuhan 98, mempertahankan kantor di Diponegoro. Jadi itu kan mungkin bisa flashback di 2024. Mungkinkah hidden agenda itu ada pencipta kerusuhan hingga Indonesia bergejolak? Karena sinyalnya itu sudah menuju ke sana. Bayangkan seorang ketua KPU juga diisukan difitnah dengan pelecehan seorang ketum partai kan yang mau lolos asal begitu. Jadi banyak isu-isu yang memang sudah disiapkan yang masyarakat juga kebingungan, apalagi isu lagi ini kan. Ekonominya sudah dilumpuhkan, ketua KPU-nya mau dilumpuhkan dengan isu-isu pelecehan. Jadi agenda setting yang disebut hidden agenda oleh Bung Tatang itu ya bisa terjadi. Nah, antisipasinya bagaimana Bung Bernard? Iya, Mas Gun. Ini sebenarnya sudah diintip. Ini akibat karena bangsa ini sudah dikotakan sehingga cara-cara yang dulu dilakukan di zaman di zaman Pak Karno terus bertahan akhirnya bisa menjatuhkan Pak Karno, tetapi karena kekuatan
Soeharto di Orde Baru itu bisa bertahan, tetapi pada akhirnya di 90 periode terakhirnya Pak Harto mereka bermain lagi memakai teori yang bisa menguasai Nusantara, yaitu teori divide et impera. Nah, jadi ini juga sama, karena bangsa ini sekarang ini lagi dalam tidak stabil persatuannya. Nah, mereka memainkan ini, dan ini hanya oknum-oknum elit aja yang bermain, yang berpendapat seolah-olah pendapatnya itu didengar. Nah, mereka menganggap, entah itu yang punya agenda di belakang otaknya itu berpikir bahwa rakyat Indonesia masih seperti tahun 45-an, tahun 50-an, masih bodoh kali. Nah, jadi mereka coba ini, mereka nggak pikir bahwa bahaya loh. Tahun 98 tiba-tiba people power ada. Ini jangan sampai seperti tadi yang disampaikan. Ini bisa-bisa juga ada untuk menjatuhkan Pak Jokowi sebelum masa selesai. Seperti tadi saya sampaikan, isu 3 periode yang disampaikan itu bukan dari Pak Jokowi loh, itu dari orang lain. Makanya saya bilang, dengan menunda pemilu ini dikeluarkan oleh mereka yang dipilih oleh pemilu, itu serakah, ya benar tadi itu teroris konstitusi. Secara nggak langsung ini melakukan kudeta konstitusi. Ini bahaya kayak begini nih. Negara kalau dipimpin oleh mereka-mereka ini. Jadi begini, kalau mau ditanya bagaimana mereka ini sekarang bisa membuat rakyat jadi dingin, ini rakyat lagi panas. Bagaimana caranya? Ya mereka ngikutin itu. Saya kalau tidak salah saya pernah ngelihat itu ada salah satu anggota DPRD tingkat 2 ya. Itu ketuanya salah mengucapkan Pancasila. Akhirnya dia mundur. Nah ini kelakuan ini salah oleh ketua MPR. Yuk mundur. Itu baru lu benar. Mundur dari MPR. Itu baru kita lihat jiwa jiwa negarawannya kelihatan. Mundur kau salah bicara. Jadi harus mundur. Baru kita lihat jiwa negarawannya keluar. Oh ya saya salah. Itu di Jepang itu begitu. Di negara-negara demokrasi kuat. Oh mereka mundur. Oh ya saya salah. Sportif. Ini jangan bermain di situ. Seolah-olah wah kau pikir rakyat tuh. Ini kan bahaya. Kita yang lagi berupaya menyatukan masyarakat sekarang ini untuk supaya bersatu, kita redam dulu perbedaannya, ada cebong, ada kampret, kita lagi upaya untuk bersatu. Kau buat bahasa begini, kan rakyat akhirnya secara nggak langsung kau ngajar, ya cepat pandu, begitu. Yang akhirnya nanti yang tidak ada darurat perang bisa menjadi darurat perang dan bisa menjadi tertunda dengan bahasa kamu ini, gitu loh. Jadi sekarang kita minta, ini kau sudah salah bicara. Ayo di mana negarawanmu, jiwa negaramu, seperti yang ditunjukkan oleh ketua DPRD tingkat 2 di bawah entah daerah mana saya lupa. Oh Lumajang, bayangin, masa lu kalah dengan ketua DPRD Lumajang? Mundur, itu baru kau negarawan. Baru nanti rakyat bilang, oh ya sportif bapaknya. Mungkin bisa nanti rakyat bisa naik lagi namamu. Jadi tunjukkan negarawan, sportif. Gue turun, salah gue bicara, begitu. Jadi saya pikir solusinya bagi mereka saat ini ya. Coba kalau dia tunjuk itu, saya rasa untuk ke depan lagi para politisi juga akan berpikir, para elit berpikir untuk bicara. Kalau ini ditunjukkan oleh Bamsud untuk dia mundur, saya terus saya angkat 4 jempol saya buat Bamsud. Kalau dia sportif di sebagai negarawan, saya salah bicara, saya mundur. Dia kita, kita angkat jempol. Itu baru dia tunjukkan bahwa dia seorang negarawan. Saya bagi gitu Mas Gun. Oke, Bung Berat. Kita ke Bung Dadung. Jadi udah ada sebutan teroris konstitusi, sebagai perusak konstitusi, juga itu ada muncul banyak macam-macam itu. Meruntuhkan konstitusi, jadi sosok Bamsud itu akan dikenang di kemudian hari sebagai tadi, perusak konstitusi, teroris konstitusi, dan banyak lainnya lah di masyarakat dan di para parpol juga ada sebutan-sebutan tertentu untuk Bamsud. Nah, dari eksponen pemuda selain teroris konstitusi maupun peruntuk konstitusi, apalagi nih Bung Dadung? Ya Mas Gun, ini kan paradok dan ironis ya. Jadi mengalir begini. Tahapan sekarang ini kan pemutarbalikan fakta. Iya kan? Faktanya proses demokrasi kita ini kondusif, ekologis ya. Sosial sudah mendukung dan berkelanjutan. Seperti pembahasan sebelumnya. Ini paradok dan ironis, diputar balik fakta itu, seakan-akan ini ada sesuatu bahaya.
ada peperangan, ada pangan. Pangan itu tidak pernah krisis di Indonesia. Kalau krisis ekonomi, iya, krisis pangan tidak ada sumber pangan tersedia kok. Kok alam ini sudah banyak memberikan aspek kepada sumber pangan, nggak ada itu. Peperangan kita ini udah jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita ini adalah perdamaian, iya kan? Menciptakan perdamaian dunia yang abadi, nggak ada perang. Persoalan tekan menekan dalam situasi politik itu biasa. Keseimbangan nanti, dan Indonesia ini kan statusnya di dunia internasional bebas aktif, nggak masuk dalam blok manapun kecuali kita masuk bloknya apa namanya Rusia atau Ukraina. Kita ini bebas aktif, father kita udah melihat di situ, jadi tidak ada kecemasan. Lah kalau ada kecemasan dengan artian diundur pemilu ini dan kecemasan ini adalah pemutarbalikan fakta. Lah, tahapan dari putar balik fakta ini adalah pengingkaran terhadap konstitusi. Nah, ketika pengingkar sukses di situ terakhir namanya ada pengkhianatan terhadap konstitusi. Ini tahapan sosial dan komunikasi ke sana, mengarah ke sana. Maka eksponen wajib memberikan suatu respon, iya kan, peringatan. Agar apa ini putar balik fakta tentang demokrasi ini ya kan tidak mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Kita ini udah susah payah loh bangun persatuan dan kesatuan, ya kan, komunikasi kita bagus kan itu kan. Terus kedua masalah keadilan, kita lagi prihatin soal apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD, korupsi semakin menggurita macam-macam dan sebagainya. Soal kesejahteraan, gizi masih kurang dan sebagainya. Janganlah dimunculkan kecemasan-kecemasan baru yang masif ini ya. Mungkin ada beberapa tokoh karena kecemasan ini diciptakan ini suatu tekanan, iya kan? Suatu apa yang suka memberikan kecemasan dan tekanan ya memang itu teroris, kan itu kan? Kalau pengkhianatan terhadap konstitusi itu namanya kudeta konstitusi, itu loh. Ini kan kita harus paham sesama aktivis, iya kan? Apa itu agitasi, propaganda dalam kesalahan komunikasi dan sebagainya, kita paham loh itu. Hati-hatilah kan itu kan. Oleh karena itu kita nggak akan segan-segan mengkritisi hal-hal yang semacam ini. Kata ingin progresif ke depan, hidup yang lebih baik, kan itu kan. Sepakat tahun 2019 kita udah bersama-sama merangkai suatu bingkai yang lebih maju dan beradab, kan itu. Dan soft landingnya Pak Jokowi ini sebagai tumpuan untuk keberlanjutan demokrasi ke depan dengan capaian pembangunan ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi saya khawatirkan ini kalau dibiarkan putar balik fakta ini menuju pada pengingkaran menuju pada pengkhianatan terhadap konstitusi. Lah ini yang dikhawatirkan nanti turun ke jalan. Ada yang tercederai, rasa keadilannya terganggu. Prinsip-prinsip berdemokrasinya terganggu. Loh kita juga ingin berubah gitu. Jangan terus motif ya. Ini juga kita menangkap motif seperti Pak Tatang tadi. Ini motifnya kan spekulasinya banyak. Ingin memperpanjang masa kekuasaannya. Ya motifnya bisa mengambil keuntungan dalam situasi yang semacam ini, iya kan? Dan motifnya coba-coba, kali-kali ini diterima. Ini kan bahaya, jangan membuat spekulasi motif kepada rakyat. Konstitusi kita sudah mengatur, jangan diadu-adu lagi, fakta diputar balik, nanti masyarakat ada pengingkaran, ada dua kelompok, pro dan kontra. Ini tumburan berdebat di media berdebat di bawah ada konflik horizontal. Ini ada impactnya loh kalau kita mau dikaitkan setelah ada langsung kerusuhan yang ada di Papua. Bisa juga, iya kan? Yang dibunuh tukang ojek macam-macam dan sebagainya itu. Kita harus solid lah, pemimpin bangsa dan negara ini harus solid itu. Tidak ada satu mili pun, satu derajat pun ada deviasi karena ada satu derajat kemiringan atau jarak di situ di daerah akan terjadi bahaya besar. Gitu Mas. Ya mungkin gini Mas Dong. Seperti tadi sampaikan. Kita ini karena para elit ini dia bicara ya seperti tadi ya.
bicara, entah dia ada hidden agenda atau dia mau coba-coba atau dia lihat ini rakyat yang pikir gini. Yang seperti tadi saya sampaikan. Kira-kira menurut Pak, ada enggak yang negarawan yang kita lihat seperti yang ditunjukkan oleh di luar negeri ya, tokoh-tokoh luar negeri, tokoh-tokoh politik di luar negeri. Nah, ini kita lihat kemarin ada satu di Lumajang, ketua DPRD itu sangat negarawan. Dia betul, dia tidak bisa bicara Pancasila, dia mundur. Nah, kira-kira yang ini ada mau enggak ya, kita spekulasi, mau enggak ini yang salah bicara ini mau mundur negarawan? Ya tergantung. Kalau dalam perspektif berpolitiknya, kan kita sepakat politik kita ini prinsip-prinsipnya kan Pancasila, Betul. Bhinneka Tunggal Ika, Betul. Undang-undang Dasar, sama kan itu kan NKRI. NKRI, terus ada prinsip persatuan, keadilan, kesejahteraan dan sebagainya, kan gitu. Ya. Ya kembalikan kepada orangnya. Apa saya ini menjabat ini memiliki manfaat dan untung dan menghasilkan atau Betul, tidak? betul. Kalau kontraproduktif, ya mohon maaf kan itu. Tapi kan kita nggak bisa ngomong itu karena beliau ini kan rekomendasi partai kalau nggak salah kan. Ya itu perbuatan dari partainya. Jiwanya aja betul. Yang mundur bukan berarti dia keluar Loh, kalau mau anggota jelas. mundur. Negarawannya aja tunjukkan Ya. mundur. Saya jadi sebagai ketua lembaga saya salah. Ya udah saya mundur jadi anggota. Itu aja. Jadi yang disarankan beliau ini kan politik kita ini proporsional di DPR MPR. Iya kan dijewantakan dalam perwakilan partai politik. Kan itu. Ya mudah-mudahan ketua umum partainya menegur lah. Ya, Kita paling menghimbau soal itu. Ya itu aja kita harap moga-moga Itu. bisa ketua umum Lebih partai. dari itu memang agak susah. Memang sistem memang. politiknya. Ya kita tahu. Begitu. Iya betul. Itu. Oke, Bung Dadung, udah mau mendekati 1 jam, kita butuh closing statement mungkin ya. Jadi kita sudah banyak bisa menarik kesimpulan apa yang terjadi terhadap tokoh-tokoh, ketua-ketua lembaga politik di Indonesia ini. Tidak hanya Lanyala, tidak hanya Beni Ramdhani, tidak hanya Bamsud. Jadi banyak tokoh yang memang seperti Bung Tatang bilang tadi ya, hidden agenda. Nah mungkin closing statementnya biar bisa mencerahkan Kak ke Presiden RI juga untuk membuat tadi, mengademkan situasi dan mengedepankan persatuan tadi. Silakan Bung Tatang. Ya Mas, yang perlu kita cermati di sini, dan ini jangan sampai terjadi seperti apa yang disampaikan oleh antropolog dari Amerika Serikat, Clifford Gerd, bahwa Indonesia ini sudah berubah menjadi theater state, negara panggung, penuh dengan persepsi, narasi, dramatisasi yang tidak berdasar pada realita yang ada. Nah, jangan sampai adanya statement-statement ini dari pejabat-pejabat negara, apalagi lembaga tinggi negara, itu menjadi sebuah pembenaran terhadap masyarakat internasional atau dunia internasional bahwa Indonesia ini benar negara panggung. Karena apa? Statement itu statement yang tidak berdasar. Karena sudah ada keputusan legislatif lalu bahwa pemilu itu dilaksanakan Februari 2024. Tiba-tiba ada petinggi-petinggi negaranya, lembaga tinggi negara, ketua mengatakan bahwa itu ditunda. Ini sebuah gambaran mencerminkan bahwa pembenaran Indonesia saat ini sebagai negara panggung. Jangan sampai itu terjadi. Sehingga apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, Bung Bernard, Dadung, bahwa kita ini memerlukan pejabat negara atau aparatur negara, pemimpin negara yang mempunyai jiwa seorang negarawan yang gentle. Itu memang yang paling baik itu mundur. Tapi kalaupun itu berat dilaksanakan, minimal menyampaikan permintaan maaf kepada bangsa ini atas sebuah kekhilafan dengan ucapan-ucapan seperti itu, dengan alasan-alasan yang lebih argumentatif. Karena negara ini diasuh oleh percakapan-percakapan yang menimbulkan persahabatan, persaudaraan, optimisme, solidaritas di sana. Itu yang ditunjukkan juga oleh kepala founding father kita,
dengan percakapan-percakapan, dialog-dialog yang ide-ide gagasan yang konstruktif, menimbulkan optimisme bangsa dan membuat solusi-solusi bangsa sehingga bisa lepas daripada penjajahan dan bisa eksis di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Itu sudah dicontohkan oleh para founding father kita sebelumnya. Bahkan konstitusi ini, konstitusi bangsa ini juga muncul dari kecerdasan, intelektualitas, emosional, spiritual daripada founding father kita. Nah, itu jangan diingkari. Itu sebagai contoh yang baik bagi para petinggi-petinggi negara saat ini, terutama dari Bamsud sebagai ketua lembaga tinggi negara, Lanyala juga dalam hal ini, dan para menteri lainnya, pembantu-pembantu presiden, gitu. Harusnya mengawal kekuasaan ini. Program yang sudah dicanangkan, yang belum berjalan, itu dituntaskan. Yang sudah baik dibuat lebih baik. Yang belum baik diperbaiki. Harusnya masih ada kesempatan. Sehingga tidak muncul dugaan-dugaan, prediksi-prediksi yang seperti tadi. Berpikir bahwa statement-statement kebijakan itu seolah-olah ada hidden agenda di sana. Itu juga nggak bisa disalahkan. Bahkan kami juga berpikir seperti itu, sehingga ada tadi permintaan lebih baik mundur. Atau kalau nggak mau mundur sebagai seorang leader pemimpin yang mempunyai kriteria pemimpin yang baik dan benar itu, dan juga seorang negarawan itu pemimpin yang jujur, berani, kemudian benar dia. Nah, kalau dia nggak benar, dia melakukan permintaan maaf pada bangsa negara ini. Bukan ngeles ya? Bukan ngeles. Itu membuat semakin ruwet itu permasalahannya dan menambah kontradiktif di masyarakat. Itu bisa dibuat sebuah forum. Kami siap hadir di sana, melakukan pembicaraan interaktif yang dialogis, undang juga beberapa pakar-pakar hukum tata negara di sana, akademisi lainnya, sampaikan bahwa yang saya maksud seperti ini, bahwa ada kesalahan persepsi sendiri, saya minta maaf. Itu lebih elegan untuk Pak Bamsud, Lanyala. Jadi jangan berkoar-koar lagi di medsos, media sosial yang monoton aja. Itu menimbulkan kontradiksi di sana. Ayo kita duduk bersama, selesaikan persoalan itu. Itu lebih elegan. Tunjukkan kapasitas intelektual, idealisme, nasionalisme bangsa sebagai pemimpin negara. Itu negarawan. Kami datang, ayo kita duduk sama-sama. Kami dari eksponen pemuda Indonesia. Kepada saudara Bamsud, saya panggil saudara di sini. Juga karena mewakilkan rakyat, mewakili kepentingan kami. Kami semua ini rakyat, anak bangsa. Kepada saudara Lanyala, duduk kami bersama. Mari kita adu argumentasi yang representatif, bukan berdasarkan sentimen, tapi berdasarkan argumen sebagai anak bangsa, demi bangsa dan negara. Seperti itu kira-kira Mas Gun dari kami. Oke. Terima kasih. Bung Bernard, closing statementnya Bung. Oke, jadi gini ya. Mas Gun, sebelum saya closing statement, dari marah-marah aja kita minum dulu ya Mas Gun ya. Minum dulu supaya agak dingin hati itu. Supaya kita nanti statementnya juga enak, pesan buat pemerintah. Jadi gini Mas Gun, untuk closing statement untuk para pejabat negara, terlebih yang dalam hal ini Ketua MPR, Ketua DPD, tolong kalau berucap Anda itu lagi kami rakyat ini sangat memperhatikan, tolong jangan sampai keseliu lidah. Kalau memang keseliu lidah itu, ya mungkin bisa lihat. Tetapi Anda ini adalah tokoh politik yang sudah makan kenyang makan garam. Jadi rakyat bisa melihat apakah itu keseliu lidah atau memang sengaja dikeseliukan. Nah, tolong jangan salah ucap. Rakyat ini lagi masih banyak bara. Tolong Anda jangan siram minyak. Berbicaralah demi persatuan negara.
Kita ini sama-sama cinta. Apalagi kami dari Indonesia Timur itu ingin Republik Indonesia dari Sabang dan sampai Merauke. Jadi tolong hati-hati bicara Pak ya. Hanya itu aja. Makasih Mas Mun. Oke, ke Bung Dadung. Cuma ada pertanyaan begini Bung Dadung sebelum closing statement. Jadi di dunia ini ada 3 presiden yang melakukan tadi referendum undang-undang. Ada Tayyip Erdogan, ada Putin, ada Xi Jinping. Apakah itu terjadi obrolan-obrolan petinggi-petinggi Lanyala, Bamsud dan yang lain mengenai fenomena tadi? Apakah mau disodorkan ke Jokowi seperti itu? Ya namanya banyak politisi kita itu yang mohon maaf ya kompetensinya kadang-kala bicara kompetensi ya informasinya juga akurat. Tadi Mas Gun sampaikan bahwa komentar itu berdasarkan survei, ya kan. Setahu saya neraca informasi sebuah survei itu C3 bukan A1. Tidak patut dijadikan suatu komentar. Survei itu refleksi dari sebuah sikap, tindakan, perilaku yang dilakukan. Iya kan? Oh ini nilainya, assessmentnya begini. Nggak lantas dari survei itu berdasarkan survei. Ya ini kesalahan dalam manajemen komunikasi. Inilah yang banyak terjadi, para pemimpin ini manajemen komunikasi sosialnya kurang. Kedua soal pengetahuannya, karena pengetahuan terbatas, banyak pemimpin kita ini imitasi. Nah, sekarang trennya Putin, nah, niru gaya-gayanya seperti Putin. Nanti eranya Obama, semua bergaya seperti Obama. Inilah pemimpin politik yang imitasi, palsu yang tadi disampaikan oleh Mas Bung Tatang tadi, kebenaran yang palsu, kan itu. Lah, kemudian kemampuan kepemimpinannya juga tidak terproses dengan baik, sehingga memunculkan situasi dan kondisi ini kembali ke sikap dan perilaku infantil, kekanak-kanakan. Karena dia nggak menemukan identitasnya di situ, maka identitas masa kanak-kanak muncul. Ya terus terang aja, Mas Gun, sebetulnya dari komentar dari sebelum-sebelumnya itu, saya melihat dari psikologis komunikasi sih ini kekanak-kanakan banget. Sebetulnya nggak patut juga kita komentarinnya begini kalau kita memang perspektifnya dari psikologi komunikasi Pak Tatang. Ini kekanak-kanakan, kan itu. Ini kan kayak chicken model, ya kan, anak ayam yang keluar dari pelukan induknya keluar kan itu. Ayam kecil yang temennya itu ditabuk-tabukin kan itu, untuk menunjukkan bahwa saya punya bulu kan gitu, supaya saya dihargain. Ini chicken model, itu kekanak-kanakan. Jadi sebetulnya nggak ada kaitannya dengan si Putin, Zelensky atau si Jinping apa itu. Itu kalaupun ditiru itu nggak sepenuhnya benar, itu imitasi. Karena apa? Dia nggak punya pola kepemimpinan yang identitasnya jelas, yang memang lahir dari kejiwaan dia, kepribadian dia, yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Tatang tadi, kepribadiannya los. Di situ Mas Gun, ini kelihatan memang ruh demokrasinya lagi mengalami degradasi. Oke, gitu. Silakan untuk closing statementnya, Bung Dadung. Kalau closing statement dalam pertemuan kali ini, kita mengajak kepada komitmen. Semua bangsa ini harus punya komitmen untuk menyukseskan demokrasi, yakni penyelenggaraan pemilu, pileg dan pilpres. Tunjukkan bahwa kita ini orang yang mulai komitmen sebagai komponen bangsa dan negara, kan itu. Jadi apapun kondisinya, kita ini orang para satria ya, iya kan, pantang. Karena kalau kita belum siap, persiapkan, jangan mengundur pemilu. Siapkan kemampuannya, kan itu. Satu misal, kita ini kan pernah di KNPI, karena kita belum siap minta supaya kongresnya diundur, ya jangan dong. Karena kita belum siap minta kongresnya dipindah, ya jangan dong. Kita ini satria pemuda, ditetapkan hari itu, di tempat itu prosesnya kayak gitu, kita harus siapkan diri. Jangan kita nggak siap diri merusak permainan. Nah, inilah bedanya pemain sama pelaku. Janganlah jadi pemain, jadilah pelaku yang memiliki komitmen dan konsistensi tentang prinsip-prinsip berdemokrasi, caranya seperti apa. Jangan diingkarin.
Kan itu kan, jangan diputar balik. Nanti kejerumus nanti pada pengingkaran loh. Hati-hati. Kontrol pengendalian diri ini penting. Sebagai kader bangsa, kuncinya kan pengendalian diri. Ini kita tetap pada fokus pada komitmen dan jiwa-jiwa nasionalisme dan jiwa besar ini untuk berpartisipasi dalam konstitusi ini harus clear gitu. Ya mudah-mudahan harapan kita dari diskusi sebelumnya kita berharap ini akan kehidupan demokrasi kita akan semakin lebih baik Mas Gun. Harapan kita itu. Jadi kenapa kita kritisin, kita ingin kehidupan demokrasi kita lebih baik ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih tokoh eksponen pemuda Indonesia, Bung Dadung, Bung Tatang, Bung Bernard. Mau masih ada tambahan lagi, Bung Tatang? Sedikit aja, Oke, 2 menit nih. Saya mengingatkan pada diri saya dan khususnya kepada pejabat-pejabat negara dan dalam hal ini juga pada Pak Bamsud dan Pak Lanyala yang membuat dari statementnya menjadikan polemik saat ini, menjadikan kecemasan rakyat saat ini. Itu ada pesan Nabi di sana, dikatakan bahwa apabila pikiran kita telah terkena polusi kepentingan-kepentingan, maka bertanyalah pada hati nurani. Karena hati nurani tidak pernah bohong. Hati nurani selalu berkata benar. Seperti itu aja saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semua. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga para pemimpin lembaga-lembaga negara bisa mendengar apa yang disampaikan Bung Tatang, Bung Dadung, dan Bung Bernard. Demikian pemirsa EZTV, bincang-bincang dengan tokoh eksponen pemuda Indonesia. Semoga bisa mencerahkan bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini dibuat bingung, jangan sampai bangsa ini dibuat resah, jangan sampai bangsa ini dibuat pecah hanya gara-gara sebuah isu yang dilontarkan oleh seorang pimpinan lembaga tinggi negara, baik ketua DPD, ada Menteri Beni Ramdhani, ada yang terbaru Bambang Susatyo. Masyarakat di Indonesia tetap jaga persatuan, tetap kuat dan tetap melihat rekam jejak para politisi yang memang membingungkan. Jangan dipilih di periode berikutnya. Pilih pimpinan yang benar-benar bisa membawa bangsa Indonesia maju dan bisa disegani di dunia internasional. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam pemuda Indonesia.